Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi juga untuk Bapak Ibu yang berada di rumah. Puji syukur pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama kembali untuk bersaat teduh bersama dengan Sektor 5. Hari ini, hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022, kita akan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 109 ayat 1 sampai dengan 31 dengan tema Tuhanlah Pembelaku. Marilah sebelumnya kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan memujikan sebuah lagu pujian berkat kemurahan-Mu. Engkau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Tuhan, Engkau Allah yang sungguh baik bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih kemurahan-Mu yang Kau berikan di dalam kehidupan kami. Kami sungguh mengucap syukur Bapa, pagi hari ini kami boleh bersama-sama kembali untuk kami bersaat teduh untuk merenungkan firman-Mu. Bapa, kami saat ini juga terus menyerahkan kesehatan Ibu Legiman. Kalau saat ini Engkau yang memulihkan Bapa, kiranya Engkau terus memulihkan, Engkau yang akan memberikan berkat kesehatan bagi saudara kami Bu Legiman. Kami mau serahkan saat teduh kami pada pagi hari ini. Kau berikan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti apa yang Kau firmankan, dan yang terutama Bapa, kami dapat melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bapa untuk seluruh berkat kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah Bapak, Ibu, Saudara merasa kesal ketika diperlakukan dengan tidak sewajarnya atau difitnah, sedangkan Bapak, Ibu tidak melakukannya? Secara manusia, kita pasti jengkel dan ingin membalas setimpal dengan apa yang telah dilakukan kepada kita. Namun kita ingat firman Tuhan yang berkata demikian, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Dari Roma 12 ayat yang ke-17. Hari ini kita akan belajar apa yang harus kita lakukan kepada mereka yang berlaku jahat terhadap kita atau memfitnah kita. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 109 ayat 1 sampai dengan 31 yang akan dibacakan oleh Bu Yohana. Silakan, Bu. Mazmur 109 ayat 1 sampai dengan 31. Doa seorang yang kena fitnah untuk memimpin biduan Mazmur Daud. Ya Allah, pujianku, janganlah berdiam diri. Sebab mulut orang fasik dan mulut penipu ternganga terhadap aku. Mereka berbicara terhadap aku dengan lidah dusta. Dengan kata-kata kebencian mereka menyerang aku dan memerangi aku tanpa alasan. Sebagai balasan terhadap kasihku kepada mereka menuduh aku, sedang aku mendoakan mereka. Mereka membalas kejahatan kepadaku ganti kebaikan dan kebencian ganti kasihku. Angkatlah seorang fasik atas dia dan biarlah seorang pendakwa berdiri di sebelah kanannya. Apabila dihakimi, biarlah ia keluar sebagai orang bersalah dan biarlah doanya menjadi dosa. Biarlah umurnya berkurang, biarlah jabatannya diambil orang lain. Biarlah anak-anaknya menjadi yatim dan istrinya menjadi janda. Biarlah anak-anaknya mengembara tidak keruan dan mengemis dan dihalau dari reruntuhan rumahnya. Biarlah penagih hutang menyita segala kepunyaannya dan orang-orang lain menjarah hasil jerih payahnya. Janganlah ada orang yang tetap menunjukkan kasihnya kepadanya, dan janganlah ada orang yang sayang kepada anak-anaknya yang menjadi yatim. Biarlah dilenyapkan keturunannya dan dihapuskan namanya dari dalam angkatan yang kemudian. Biarlah kesalahan nenek moyangnya diingat-ingat di hadapan Tuhan, dan janganlah dihapuskan dosa ibunya. Biarlah itu selalu diperhatikan Tuhan, supaya ingatan mereka dilenyapkan dari bumi. Oleh karena ia tidak ingat menunjukkan kasih, tetapi mengejar orang sengsara dan miskin, dan orang yang hancur hati, sampai mereka mati. Ia cinta kepada kutuk, biarlah itu datang kepadanya. Ia tidak suka kepada berkat, biarlah itu menjauh daripadanya. Ia memakai kutuk sebagai bajunya, biarlah itu merembes seperti air ke dalam dirinya, dan seperti minyak ke dalam tulang-tulangnya. Biarlah itu baginya seperti pakaian yang dikenakannya, sebagai ikat pinggang yang senantiasa dipakainya. Biarlah semuanya itu dari pihak Tuhan menjadi upah orang yang mendakwa aku dan upah orang-orang yang berkata-kata jahat terhadap aku. Tetapi Engkau, ya Allah Tuhanku, bertindaklah kepadaku oleh karena nama-Mu. Lepaskanlah aku oleh sebab kasih setiamu yang baik. Sebab sengsara dan miskin aku, dan hatiku terluka dalam diriku. Aku menghilang seperti bayang-bayang pada waktu memanjang. Aku dikebutkan seperti belalang. Lututku meletup oleh sebab berpuasa, dan badanku menjadi kurus habis lemaknya. Aku telah menjadi celah bagi mereka. Melihat aku, mereka menggelengkan kepala. Tolonglah aku, ya Tuhan Allahku, selamatkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu, supaya mereka tahu bahwa tangan-Mu lah ini, bahwa Engkaulah ya Tuhan yang telah melakukannya. Biarlah mereka mengutuk, Engkau akan memberkati. Biarlah lawan-lawanku mendapat malu, tetapi hamba-Mu ini kiranya bersuka cita. Biarlah orang-orang yang mendakwa aku berpakaian noda dan berselimutkan malu sebagai jubah.
Aku hendak bersyukur sangat kepada Tuhan dengan mulutku, dan aku hendak memuji-muji Dia di tengah-tengah orang banyak. Sebab Ia berdiri di sebelah kanan orang miskin untuk menyelamatkannya dari orang-orang yang menghukumnya. Sekian Mazmur. Terima kasih Bu Yohana. Bapak, Ibu, dan Saudara, Mazmur 109 ini merupakan doa pemazmur yang diungkapkannya dengan jujur di hadapan Tuhan. Apakah yang sedang dialami oleh Daud sehingga ia berdoa begitu rupa? Daud difitnah, dikutuk, dan dimusuhi oleh orang-orang yang membencinya. Secara manusia, ia pasti sakit, sedih, dan marah karena difitnah, dikutuk, dan dibenci, sedangkan dia merasa telah melakukan hal-hal yang baik terhadap mereka. Sesaat Daud merasa tidak kuat, sehingga jika kita perhatikan syair-syair doanya mulai dari ayat 6 sampai dengan 19, Daud mengungkapkan nada doa yang penuh kekesalannya kepada orang-orang yang memfitnah, membenci, dan memusuhinya. Bahkan dia berharap Tuhan yang akan menghukum mereka. Namun luapan kekesalan Daud itu seketika itu juga berubah ketika ia ingat akan Tuhan yang ia percayai. Kekesalan, kejengkelan, dan nada marahnya pun berubah menjadi pengaduan dan permohonan kepada Tuhan. Syair-syair doanya di ayat 21 sampai dengan 22 yang berbunyi, "Tetapi Engkau ya Allah, Tuhanku, bertindaklah kepadaku oleh karena nama-Mu. Sebab sengsara dan miskin aku, dan hatiku terluka dalam diriku." Merupakan suatu titik balik bahwa tidak ada gunanya ia mengumbar kekesalan terhadap musuh-musuhnya karena itu tidak mengubah apa-apa. Maka syair doanya kemudian berubah menjadi suatu pengakuan akan ketidakberdayaan, kerapuan, dan keringkihannya yang tentu sangat membutuhkan pertolongan dan pembelaan dari Tuhan yang mengerti keadaannya. Kekesalan Daud berubah menjadi penyerahan kepada Tuhan untuk membelanya dari musuh-musuhnya. Daud bahkan mengakhiri doanya dengan komitmen untuk bersyukur kepada Tuhan atas apa yang dialami. Ia yakin bahwa Tuhan berada di dekatnya dan bersiap membelanya dari musuhnya. Ayat yang ke-30 sampai dengan 31. Mari Bapak Ibu kita merenungkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu dan Saudara, jika Bapak, Ibu, dan Saudara telah melakukan hal-hal yang baik dan benar, tetapi ada saja pihak yang justru memfitnah, membenci, dan memusuhi Bapak, Ibu, dan Saudara, jangan pernah terpancing untuk membalas. Hal terbaik adalah membawa semuanya kepada Tuhan. Ia akan membela dan menyelamatkan kita. Mari kita berdoa, Bapak Ibu. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu dari Mazmur 109 tadi. Tuhan, ampunilah kami karena kami sering ingin membalas orang-orang yang berlaku tidak baik terhadap kami. Bimbinglah kami agar kami lebih mempercayai Engkau sebagai pembela kami. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam tangan kasih dan perlindungan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita membawa apapun pergumulan hidup kita kepada Tuhan, karena hanya Dia sajalah yang dapat menolong dan membela kita atas apapun yang kita alami di dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk saat teduh kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.